Oke, kenapa tepuk tangan anjir? Oke, kali ini gue bakal bahas salah satu serial TV favorit gue lagi. Jadi kayaknya di episode-episode awal ini gue bakal bahas beberapa top 3 atau top 5 serial TV favorit gue. Dan ini salah satunya slasher. Jadi bisa lo lihat di judul, slasher ini genrenya thriller, terus misteri juga. Dan yang gue suka di sini tingkat kesadisannya cukup tinggi, jadi gore-nya nggak tanggung-tanggung. Jadi si slasher ini ada 3 season. Season 1, 2, dan 3 itu udah selesai gue tonton juga semuanya. Dan dia ini antologi. Jadi buat lu yang belum tahu antologi itu apa, antologi itu sekumpulan cerita yang tidak saling berkaitan timelinenya. Tapi kalau si slasher ini, dia antologinya tuh antar season. Jadi kalau lu mau nonton dari season 1 3-2 boleh, atau 1-2-3, 3-2-1 itu nggak masalah. Jadi kayak Black Mirror atau Forbia-nya Thailand. Nah, tapi kan kalau Black Mirror kan itu antologinya episode ya. Jadi lu mau nonton dari episode 2 season 2, lanjut episode 3 season 1 itu nggak masalah. Cuma kalau si slasher ini antar season aja sih antologinya. Jadi kalau lu udah memutuskan untuk nonton season 2, ya untuk episodenya lu nontonnya harus berurutan kayak gitu. Mungkin di sini gue bakal bahas sedikit tentang season 1 dan 2 karena favorit gue itu season 3. Jadi nanti kita bedah trailernya di season 3 aja. Oke, kita mulai aja langsung ke season 1. Jadi si season 1 ini sama konsepnya kayak season 2 dan 3 yang lainnya. Oh ya, disclaimer dulu ya. Season 1 ini setahu gue dia diproduksi dan belum dipegang oleh Netflix sendiri. Jadi emang kelihatan banget bedanya kalau lu mau coba nonton dari season 1 kayak gua. Di season 1 ini bisa kita lihat dia ada 8 episode. Di sini ada 8 episode dan judulnya tuh The Executioner. Jadi jangan sampai kebalik. Tadi gua kira tuh yang Solstice itu season 1, tapi ternyata si Solstice season 3. Jadi di Executioner ini menceritakan tentang ada seorang wanita. Dia tuh dulu saat dikandung oleh keluarganya, tiba-tiba keluarganya dibunuh secara brutal di malam Halloween oleh seorang yang tidak dikenal, bertopeng. Jadi semua ibu bapaknya mati dan kebetulan karena dia masih di dalam kandungan, masih di janin, dia kebetulan selamat. Singkat cerita dia udah jadi besar, udah menikah dengan seorang laki-laki. Habis itu dia kembali lagi ke rumah itu, ke rumah yang dulu kejadian keluarganya dibantai. Dan gue lupa sih alasannya kenapa, apa rumahnya dijual murah atau karena suaminya emang dapat kerja di daerah situ. Akhirnya mereka berdua tinggal kembali di rumah yang lama itu. Nah, sejak mereka pindah ke situ mulailah terjadi pembunuhan berantai dan tetangga-tetangga di sekitarnya mulai mati satu persatu. Dan itu cukup mengejutkan untuk mereka karena mereka selalu dituduh oleh tetangganya karena sejak mereka pindah ke situ kok mulai terjadi pembunuhan gitu. Dan di sini seperti biasa kita belum tahu siapa pembunuhnya dan kita dikasih tahu sedikit demi sedikit bahwa korban-korban yang menjadi korban pembunuhan tersebut itu hubungannya apa sih ke si cewek ini dan ada motif-motif tertentu apa sampai akhirnya jadi korban pembunuhan kayak gitu sih. Dan ini cukup twist juga dan gore-nya juga cukup sadis. Mungkin kita lanjut ke season 2 ya. Season 2 ini Guilty Party. Jadi di sini dia ada 8 episode lagi dan seperti gue bilang tadi ini konsepnya sama semuanya, tentang pembunuhan, tentang misteri. Kita belum tahu siapa pembunuhnya, belum tahu siapa korban selanjutnya. Kalau di Guilty Party ini ada sekumpulan remaja, sekumpulan ya geng gitu sih. Jadi saat remaja dulu mereka sempat satu pekerjaan dan sempat melakukan sesuatu hal yang cukup mengganggu kehidupan mereka, cukup membayangi terus kehidupan mereka. Mereka merasa bersalah, tapi itu mereka sembunyikan karena itu suatu tindakan kriminal gitu. Mereka nggak ingin ditangkap polisi, mereka nggak ingin masuk penjara. Habis itu setelah beberapa tahun kemudian mereka udah lama gak ketemu, akhirnya mereka mau reuni. Habis itu mereka pergi ke sebuah kabin ya atau penginapan di daerah yang cukup bersalju dan kebetulan itu emang daerah tempat eksekusi mereka beberapa tahun yang lalu saat melakukan tindak kriminal tersebut.
Dan saat mereka mulai menginap di situ, seperti biasa mulailah terjadi pembunuhan berantai. Orang-orang yang tinggal nginep di situ mati satu persatu. Di setiap episodenya pasti ada yang mati. Dan yang gue suka, cara mereka mati, cara mereka dieksekusi itu cukup kreatif dan cukup sadis. Jadi cukup memuaskan hasrat kesadisan gue lah gitu sih. Ini juga cukup twist, gue nggak bisa nebak siapa pelakunya, dan ini cukup cukup membuat mikir juga sih. Jadi nggak sereceh itu ceritanya. Dan ini juga banyak banget flashbacknya. Maksud gue flashback yang bukan receh, bukan yang cringe gitu, bukan. Tapi flashback emang yang benar-benar perlu, karena kita perlu tahu gitu sebenarnya hubungan antara si korban dengan si pelaku atau si pembunuh itu apa sih, kok bisa sampai si korban yang dibunuh gitu sih. Oke, lanjut ke season terakhir. Ini favorit gua. Mungkin kita sambil ini aja ya, sambil kita nonton trailernya. Karena seperti tadi gue bilang, kalau di season 3 ini karena favorit gua, jadi kita bahas melalui trailer aja. Oke, jadi si Solstice ini tentang ada seorang laki-laki yang dikejar-kejar oleh seorang sosok pakai topeng. Terus dia mau dibunuh. Intinya si laki-laki itu mencoba kabur. Ternyata pas kabur di tengah jalan dia ketabrak oleh mobil. Akhirnya meninggal. Dan ini semua tetangga-tetangga apartemennya turun ke TKP saat ada ketabrakan itu. Seperti biasa ada yang buat konten, ada yang ngerekam, ada yang nge-tweet, ada yang Instastory mungkin, ada yang WA story mungkin gitu. Seperti biasalah, ada ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, semua tetangga apartemennya itu turun ke TKP tersebut. Dan ternyata si laki-laki ini punya hubungan yang kompleks dengan tetangga-tetangga apartemennya. Dan di sini juga nggak hanya tentang pembunuhan, banyak juga isu-isu kayak isu agama, isu ras, isu sosial, dan cukup kompleks yang gue suka. Jadi nggak ngebosenin gitu. Seperti biasa ada individu yang senang dia meninggal, ada individu yang sedih, ada individu yang raja konten kayak tadi ibu-ibu tadi itu dia seorang YouTuber gitu. Jadi dia melakukan apapun untuk dapat konten yang eksklusif. Seperti biasa. Nah, ini sosok bertopeng yang tadi gue bilang. Dan ternyata setelah setahun kemudian atau anniversary-nya setelah kejadian si cowok tadi meninggal itu, kembalilah terjadi pembunuhan berantai. Dan sosok si topeng ini muncul lagi. Entah kenapa tepat setahun setelah kejadian itu. Jadi korbannya adalah penghuni-penghuni di apartemen yang sama dengan si cowok tadi. Ada anak kecil, ada anak SMA, ada ibu-ibu, ada pengusaha kafe, ada bapak yang anaknya hilang tiba-tiba, meninggal tiba-tiba. Dan ternyata setelah sambil kita nonton juga nanti bakal kelihatan, akan ada flashback juga lagi tentang bagaimana hubungan setiap penghuni apartemen dengan si laki-laki yang zaman dulu meninggal itu, yang setahun kemarin meninggal. Jadi di situ kita bisa mulai menebak nih, kalau lu yang suka jadi detektif-detektifan, lu bakal mulai menebak nih, kayaknya pembunuhnya sih si A ini deh, karena ini gitu. Di situ yang gue suka sih, ngebuat penonton mikir, ngebuat penonton berasumsi. Banyak juga, dan di sini gore-nya juga cukup sadis. Tadi seperti lo lihat ada yang kebakar badannya dan itu nggak disensor. Terus pakai kapak. Ya, yang gue suka di sini itu gore-nya tidak disensor, jadi benar-benar niat, dan cara eksekusi setiap korbannya itu cukup kreatif menurut gue ya. Jadi buat lo yang agak susah melihat darah, melihat tusuk menusuk, melihat penggal memenggal, melihat sayat menyayat, ya hati-hati aja nonton ini. Dan ini 21 plus menurut gue, jadi jangan ajak anak kecil, jangan ajak orang yang punya trauma terhadap sesuatu darah atau sesuatu kejadian. Jadi karena ini emang agak ekstrim sih. Nah, di sini bisa kelihatan kan banyak banget tokohnya di sini. Karena lu bisa kebayang sekumpulan penghuni apartemen itu kan banyak ya, mulai dari suku, mulai dari ras, mulai dari sama aja, mulai dari karakter, mulai dari segala macam ego yang mereka punya, kepentingan masing-masing. Lu lihat tadi ada kepala
kepenggal, kepala gelinding, ya itu salah satu favorit gue sih. Salah satu cara eksekusi yang cukup mantap. Oke, jadi ini salah satu season favorit gue dibanding 2 season kemarin, karena memang ya mungkin biasanya kan season paling akhir kan paling bagus ya. Dan ini yang gue suka, jadi gak cuman ngandelin kesadisan yang ada, dan gak cuman ngandelin tingkat pembunuhan, gak cuman ngandelin darah dan tusuk menusuk, tapi storyline itu dibangun dengan niat juga gitu loh. Dan ini tuh ceritanya juga cukup bagus. Jadi buat lo yang gak kuat tapi pengen nonton series yang bagus, menurut gue ini cocok juga sih. Cuma ya mungkin di scene-scene eksekusinya lo harus tutup mata atau harus di skip aja gitu. Karena di sini tuh kita dibuat emang susah nebak. Jujur gue salah menebak. Biasanya yang gue sering bener nebak siapa pelakunya atau plot ke depannya, ternyata pas nonton ini gue salah sama sekali. Gue sama sekali salah menduga siapa pelakunya. Dan ini karena emang twist dan direkturnya juga jago banget buat ngebangun motif-motif setiap orang untuk dicurigai sebagai pelaku gitu. Dan bisa lo lihat juga di sini dia ada 8 episode juga, dan lu lihat kan judul setiap episodenya ini pakai nama-nama jam. Jadi ada 6 AM to 9 AM, 9 AM to 12 PM, 12 PM to 3 PM. Jadi di sini satu season ini timeline-nya itu dalam satu hari. Jadi dari 6 AM until 6 AM lagi gitu. Jadi misal episode 1 ini kejadiannya cuma terjadi di rentang jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kebayang kan ya, kreatif banget, mulai dari penyusunan episodenya aja gue udah seneng gitu. Dan di sini emang banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari saling menghargai satu sama lain, terus bijak dalam bersosial media, terus bagaimana cara bersosialisasi dengan tetangga-tetangga, dengan manusia lain, jangan sekedar karena kita bukan siapa-siapa dia jadi kita seenaknya gitu. Jadi ini emang layak banget sih. Dan disclaimer lagi, ini tuh sempet di take down oleh Netflix karena pas gue beberapa bulan lalu gue review ini di Instagram Story, dan teman-teman gue pada nanyain nge-search ini nggak ada di Netflix. Ternyata pas gue cek juga emang udah nggak ada, ternyata di take down. Namun beberapa minggu kemarin ternyata mulai muncul lagi. Jadi buat lu yang belum nonton bisa nih mulai nonton daripada di take down lagi nanti nggak bisa nonton kan. Gitu sih. Jadi intinya buat lu yang suka misteri, suka thriller, suka tingkat gore yang cukup sangat ekstrim, sangat memuaskan hasrat lu, pencinta kesadisan, menurut gua tidak sensor sama sekali dan bener-bener ya ekstrim gitu. Dan suka series yang plotnya juga asik, plotnya juga seru diikutin, karakternya banyak, konfliknya banyak, terus dia tuh nggak berbobot gitu loh, dibuat dengan niat emang juga. Dan tiap masing-masing karakter porsinya pas, terus punya perannya masing-masing dan gak ketebak, cukup twist. Kalau lu suka itu semua, lu wajib nonton ini. Jangan sampai kelewat, jangan sampai ini di take down lagi oleh si Netflix jadi lu gak bisa nonton gitu. Kekurangannya mungkin menurut gue gue agak susah sih. Kekurangannya itu mungkin jujur gue susah nyarinya karena dia twistnya dapet, gore-nya apalagi. Kekurangannya ya mungkin kurang aja ininya sih, episode-nya kurang banyak gitu aja sih. Jujur gue bingung, makanya ini di review gue sebelumnya juga udah gue kasih skor. Di review sebelumnya juga udah gue kasih skor, ini pantas dan layak mendapat 9/10. Karena menurut gue ya ini subjektif sih emang, tapi emang ini menurut gue series thriller misteri terbaik sampai saat ini yang gue tonton ya gitu. Jadi mungkin buat kalian yang seselera dengan gue bisa nonton. Tapi balik lagi, kalau tadi lu emang sangat tidak kuat melihat kesadisan dan darah mendarah, tusuk menusuk, gak masalah sih. Cuma lu mau nonton boleh, karena plotnya pun bagus gitu, ceritanya bagus, twistnya bagus, alur storyline-nya juga enak. Ya mungkin di scene-scene kayak yang sadis-sadisnya bisa lu skip atau tutup mata aja. Cuma kalau emang lu nggak mau sama sekali, nggak kuat, ya udah mending nggak usah nonton sih. Cuma buat lu pecinta thriller misteri dan
yang tingkat goreng cukup tinggi, ini sangat recommended buat lo. Oke, jadi yang belum nonton, selamat nonton.